Halo saudara, saya Helvi Yohanes bergabung dari rumah di Arlington, Virginia untuk menyampaikan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, Presiden Donald Trump mengatakan telah berbicara dengan pemimpin Kanada dan Meksiko untuk mengambil langkah bersama mencegah penyebaran virus corona dan menghentikan sementara perjalanan yang tidak perlu, namun dengan tetap meneruskan perdagangan. Dalam jumpa pers hari Sabtu, Presiden Trump mengatakan langkahnya menutup perjalanan dari Tiongkok sejak awal telah membantu menekan penyebaran COVID-19 di Amerika. Trump juga menjelaskan ia telah berbicara dengan wakil-wakil dari jaringan rumah sakit, usaha kecil dan perusahaan besar untuk bersama-sama menangani pandemi ini. Menurut Trump, ini adalah perang melawan musuh yang tidak kelihatan dan ia bertekad memenangkan perang ini dengan sesedikit mungkin korban jiwa. Dalam jumpa pers kemarin, Presiden Trump juga didampingi Wapres Mike Pence, yakni Ketua Satgas Penanggulangan Virus Corona di Amerika, yang hari Sabtu sudah menjalani tes corona dan hasilnya negatif. Hingga hari Minggu tercatat hampir 27.000 kasus positif corona di Amerika, dengan korban meninggal 340 orang menurut data Johns Hopkins University. Sementara itu sebelumnya, Presiden Donald Trump mengatakan obat malaria dan obat virus Ebola berpotensi menjadi solusi bagi pasien positif virus corona. Tapi menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika serta ahli farmasi, obat-obat itu masih memerlukan uji klinis berkelanjutan. Presiden Donald Trump menggadang obat yang biasanya digunakan untuk menyembuhkan pasien malaria sebagai obat untuk melawan virus corona. Trump menyebut chloroquine atau hydroxychloroquine punya potensi tinggi untuk mengobati pasien positif COVID-19. The nice part is it's been around for a long time. So we know that if things don't go as planned, it's not going to kill anybody. Presiden Trump juga menyebut Remdesivir, obat virus Ebola, sebagai salah satu obat potensial dan memerintahkan untuk segera mendistribusikan obat-obat tersebut. Namun Komisioner Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menekankan perlunya pengujian lebih lanjut untuk obat-obat yang disebutkan Trump. We want to do that in the setting of a clinical trial, a large pragmatic clinical trial, to actually gather that information and answer the question that needs to be answered and asked and answered. Sejauh ini, belum ada data empirik yang menunjukkan keberhasilan obat malaria seperti Pilkina atau obat flu lain untuk menyembuhkan pasien positif COVID-19. So these drugs, even though they are of a similar class, it's not necessarily translatable data. One cannot just insinuate and say, this will work. Selain usaha pemerintah pusat untuk pengujian obat COVID-19 dan percepatan pengembangan vaksin, beberapa negara bagian seperti California juga mulai memberlakukan kunci sementara atau lockdown yang melarang warganya untuk keluar rumah hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Washington DC, VOA. Beralih ke bisnis restoran di Amerika yang sangat terdampak oleh pandemi virus corona akibat para konsumen melakukan pembatasan sosial serta tinggal di rumah. Kondisi ini mendorong pengusaha dan koki dermawan Jose Andres untuk mengubah restorannya menjadi dapur umum dan menyediakan makanan baik bagi mereka yang mampu maupun yang tidak mampu. This sounds like a science fiction movie, but September 11 sounded like a science fiction movie, and it happened. Koki terkenal di Amerika, Jose Andres, mempersiapkan restoran-restorannya untuk kondisi krisis. Right now, everything looks normal, right? But we need to prepare for the worst and hope for the best. Ia menutup sementara restoran-restorannya di seluruh area Washington DC dan New York untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona atau COVID-19. Yeah, so we're offering a couple items of the day. Ia mengubah fungsi restorannya sebagai dapur-dapur umum untuk memastikan orang-orang tetap memiliki akses pada makanan dengan menawarkan harga murah, bahkan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. If we are able with these 4 restaurants I'm opening in downtown, show the way of how the restaurant private industry can be part of the emergency relief, I think in a very simple way we can keep our cities fed. The people that have money can afford to pay, and the workers can afford to be getting a little salary. Makanan dalam kantong-kantong telah disiapkan di luar restoran. Cairan pembersih tangan dan tanda untuk menjaga jarak saat mengantri pun tersedia. Menurutnya, konsep ini dapat dijadikan model restoran lain untuk membantu publik jika sebuah kota menjadi pusat penyebaran virus corona.
Koki selebriti berdarah Spanyol ini adalah pendiri World Central Kitchen, sebuah organisasi nirlaba yang telah membantu menyediakan makanan di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, dalam kondisi bencana. Dari Washington DC, tim VOA. Pandemi corona juga berdampak pada sejumlah warga diaspora Indonesia yang menjadi pelaku bisnis di sekitar ibu kota Amerika. Salah satunya adalah Linda Campbell yang memiliki toko kebutuhan sehari-hari di negara bagian Maryland. Inilah toko Indonesian and Asian Market yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari di Redland, Maryland. Pandemi corona diakui pemiliknya, Linda Campbell, mempengaruhi para pelanggan yang datang. Karena mereka takut nanti kalau sampai groceries ditutup juga, nah mereka gimana? Selain itu, berbagai bahan membuat jamu atau empon-empon juga laris diserbu. Oh iya, terutama ini. Terutama temulawak ini. Khasiat empon-empon ini juga dipercaya Irma Melani yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga manula di sebuah komunitas pensiunan di Gaithersburg, Maryland. Terus yang namanya orang Jawa empon-empon. Saya bikin juga, nenek-nenek saya kasih juga, mereka mau aja. Karena nggak pahit juga sih. Saya nggak pakai gula juga. Irma yang sudah 17 tahun bekerja sebagai caregiver atau perawat manula memang berusaha menjaga kebersihan dan meningkatkan imunitas tubuhnya. Mengantisipasi penyebaran virus corona juga dilakukan oleh Wiwit Cahyana, seorang realtor di Fairfax, Virginia. Untuk para penjual, misalnya kalau mereka nggak mau open house, kita bisa nawarin, oke, gimana kalau kita syuting rumahnya dengan 3D kamera. Bisa seperti jalan di rumah tapi lewat internet gitu, direkam. Dr. Mingliarti Cahyana, pemilik klinik One Health Medical Center di Reston, Virginia. Menyikapi pandemi ini, Ming kini melakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum pasien datang ke tempat prakteknya. Sebagai dokter, Ming menyarankan untuk rajin cuci tangan, jangan menyentuh wajah, sering minum air putih, menghirup udara segar, dan kena paparan sinar matahari. Lalu, bagaimana dengan empon-empon? Memang saya belum sampai meneliti kayak gimana, tapi nggak ada salahnya untuk dikonsumsi karena memang itu sesuatu yang natural. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.